tongkonan buraki tambolang lante waktu tu temo. Tabe lako Bapak Ibu Pendeta, tabe lako Majelis Gereja, tabe lako Turuan Indak, Turuan Ambet, tabe lako keluarga, tabe lako kita solanasa tu sirampun lante waktu tu temo. Susunan acara tula tepuau lante waktu tu temo. Syukuran keluarga 28 November 2020. Yang pertama pembukaan yang waktu tu mampata sisola keluarga tongkonan buraki tambolang lante waktu tu temo. Tabe lako Bapak Ibu Pendeta, tabe lako Majelis Gereja, tabe lako Turuan Indak, Turuan Ambet, tabe lako keluarga, tabe lako kita solanasa tu sirampun lante waktu tu temo. Susunan acara tula tepuau lante waktu tu temo. Syukuran keluarga 28 November 2020. Yang pertama pembukaan yang 76 kunaikan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Naikkan syukur kepadamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu terhadap kami sekalian. Dan pada saat ini kami akan masuk dalam ibadah syukuran keluarga dalam tempat ini. Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Ini doa kami, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada damai dalam jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku,
Kita akan masuk dalam dolo lagi parampoy cona kesaksian dan bahan-bahan doa apa dolo to kikua tabe lako olo malabina to parenge tabe lako olo malabina toma parenta tabe lako olo malabina toron di puambe lalan nate tondok la utun na jomai pira-pira inan tabe lako toran di poindo sia tabe lako kita masolanasan tu rampolan waktu tetemo dolo lagi parampo jona bahan kesaksian ambai mekutana-tana ki kumandarate kesaksian. Jadi mungkin desia mau itu tandai nak pira, ambai tidak apa pira. Jadi nama saya Paulus Sanggalangi, panggilan sehari-hari Bapak Yani, anak mamentu dari keluarga Nek Runtum, keluarga dari Papa Talang dari Kandua, yang berasal dari Tongkonan ke sini. Ya sebenarnya ya tulang parampo itu zona kesaksian dan bahan-bahan doa waktu tetemo dente kupo ambekna waktu kupo sulukna tula bendan pasusi moto laben kepercayakan lako kaleku jadi kuku akur sumanga lako kupo pendiatanna tu benate kepercayaan waktu tetemo. Ayat lagi parampo tetemo yang macona Pak Kamasian napong matua tu tontong mempayan lante Pak Rapuan lante Tongkonan ti parandukna di karang ya cona tepeng karangan uran tete dinaim pabendan teongan banua mengkarang telu alat lante inan siaduka te Pungkombong ite Pak Kayuan lalu pengalak tontong duka mempayan ya cona Pak Tunduan na pematua lako telu to untuk telu basi mataran na benduka pematua hikmat nama adin mengkarang saya lako mempayan waktu totemo ti parandukna di karang te pengkarangan lante inan nete bulan 6 tahun 2019 na di parandok ya cona te pengkarangan lante inan di parandok duka te Pak Kayuan di rampung selako waktu totemo mempayan tongan tu Pak Kamasena pematua tontong urinding pala econa tom panak tak te pengkarangan jadi ya moto si tetena te karena koranta atu totemo nasanga basa tomatuan ta kumua laum pasoro ki to manarang laum kendeki ki banua jadi ya moto tu si tetena ka koranta lante atu ya te menjadi bahan doa mata pasambayangan ni ya conate Pak Rapuan lante Tongkonan pira-pira inan nane male ya cona te nenek tasulam ite Tongkonan yatu malena rok koseseng di Sangna Tambuli male rok Papa Talang jadi kami motetu ampona Tambuli saya motetu keluarga jong mai Papa Talang te adok kodoalang te lan lalu jadi keluarga moyong mai Papa-talang te ta sisolan lan waktu tetemo ta pasambayangan cona keluarga lan te inan deno pa na tontong bang
unangkaran ya cona kadamisa ulingkan ite katuan lan parapuan layati kipuambe na lalu parapuan na pakalabi totumampata lan katuanta pantan simisata netelu anak ampona te tomatuanki keluarga lante inan la tontong dukana pasak ke pematua jadi ate keluarga buda patu te nama ajoreno tututemo ta pasambayangan ni umba inan tunanai na tontong duka pematua la pasak ke kello ke bongi lalana rumah tangga lalana lu pendidikan na pematua tontong la unggana ila ko kalena na tontong duka la pakala di itu tumampana lan aloh katuana dan duka te pergumulan lalu keluarga lantai inan ta bailan kapas sambayangan na apa mutu na gumuli bisa notu terlaksana melo na pakai pakala di itu tumampata lan te keluarga dan duka te keluarga lan kama bandaran ta pas sambayangan ni na tontong pematua urinding palai menjalani cona masa berat badan mamanya Selin bisa notu makdadian melo na rondong ipong matua na pakambela itu mintu na hal-hal na mintu na to lan pakalaabi itu tumampata jabu dapat pergumulan lantai keluarga tatontong bang mo sorongi langan Allah malabi na to tumampata na ya tontong lampagan na mintu na to berjalan siturut pimpinan Tuhan. Jadi yang itu bahan doa dan kesaksian dari kami keluarga. Atas bantuan doa kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sakan tukku bagian dari Pak Budian kurus semangat nuat akademi. Kalau nak rasakan mo, ya taruhan salah kalau nanti waktu tu tema, madingkan ni nok si solat keluarga, si solat kesendian sia kaparanuan. Dan naya tu nampak tunduan itu tontong kirasakan, ki alami lamintu sulapak katuan salah kalau nanti waktu tu tema. Lasar kau pun aku resma kan nih mati kalemi belanda ya tuyana keluarga lante inanete tumangka umpana atai ia te banua tongkonan burake lante inanete tempon tipa mulanna dinen pasiram ya damai ramuan darungan ma'adim mo di karang hanya semata-mata bilang napak tunduan di mekalemi tu mi papayan lako temai to mengkarang ungkarang ite bangunan salah kolante waktu to temo maadim mo kinai unno ko umpudim pakalabi kami sekitar nai puntan dasa abi ya tiona pak kaboro mi sepak tunduan mi lako temai keluarga saya telah melakukan tukang tumangka ungkaran ni. Tak itu misa kara-kara upuang laki pabalaran ni. Itu mai tukang tumangka mau ungkaran itu pengkarangan. Apa hanya semata-mata kisorong mati kalemi. Nah kamu tu tonton lan tundui lantai waktu-waktu lagi patu. Tonton benih kematotoran kesehatan. Saya tonton benih kemampuan. Nah tonton rasakan itu anak kemampuan lu jame kalemi. La tonton lampatarre yaitu kegiatan-kegiatan tumi paduluanan ni lan katuanna lantai waktu tatemo puang dolo jamai ladi torroi iate banua kisorong mati kalemi yaitu keluarga tula torro lante banua kamu buat tu tonton lan tundui layat mai indo ambe yaitu mai anak ampo semintu rumpun keluarga mintu parapuan lante tongkonan burake iate mamase komi opo tontolan tundulan waktu lagi patulako lalu tontolan midolanan lalu mintu agan katuan
Mitontong pasake lantu lamintu pengkarangan tuna karang lan mintu agan katuan di kode no pak ne tembe pengkarangan tuna karang ya matontong lan polalam berkat lolong tamalan katuan na masolonasang tamalan rumah tangga na masolonasang analan katuan rumah tangga na tontola dentu yana pak pudi-pudian kendek lumati kalemi kiallo siake bongi kipas sambayangan mati kalemi opuang kumuya tu rumpun keluarga pak tu pak rapuan lam mate tongkonan mamase kami tu tontong lan tundulan waktu lagi tingayo lako dekore no pak nete pak rapuan lante tongkonan la tontong dentu kasanginan sa tontong dentu na kamisaran bahkan tontong dentu na karapasan lante tongkonan iate di kono lindui kete ka tongkonan iate laden tu yana pak pudi-pudian duka kende kilmati kalemi kia kiallo sekebongi na urungan lan katuan na tontong tua usedan kaparanon hanya lumati kalemi opuang ada misalnya nasang lalu mintu katuan na tontong tua mengkara apa lumati kalemi lan mintu sulapa katuan kipas sembayang mati kalemi opuang kumua lamete tongkonan niate demo tu waktu pira-pira tu tasu lagu tondok singa marandukan opuang nakamulan tundi umbat tunanai solanasangi opuang lami pasake solanasang lan katuanna di kode no pak nalan waktu lagi patulako ya tame pak rapuan tasu damete tongkonan niate padalan rasakan ia tu nama masih bisa pak kabro ami padahal narasakan ia tu pak pasake lu jome kalemi narungalan katuan nah masolanasang la tontong tua mak patongan lu mati kalemi ame pemtor surga kipas sembayang mati kalemi kumalam mete tongkonan yate den tu un hadapi tu na pergumulan lan waktu tatemo den tu lalu kamabandaran batangkale belanna untanggung misa beban kehamilan namaranuk kan opuang kumua mamase kami tonton bendi kamatotoran kemampuan untanggung yaitu na beban yate tay kenalan di atunna mamase kami papayan itu na kosami nama adinduka malah nama adinduka bersalin melo annalan itu tontong sangami dipudi di pagalabi bahkan batu pira-pira pato opuang karena pergumulan lam mete keluarga lam mete tongkonan kipas sembayang mati kalemi kumana kamu tu mamase lan tunduilan waktu sitaruna mi tontong tuolan pakanan neng lan kapatonganan lu mati kalemi an mi tontong lam papayan ni ia tu mamase mi no adin tilendok lam mete pergumulan tu na hadapi andalan katuan na den tuyo na kasenangan pakendek pak pudian mati kalemi o ambe pumentara surga mas sambayangkan mati kalemi pas sambayangan ni kumana kamu tontong la mamase lakote keluarga solana sangi lalanna te tondok la membelanna la jona lutun tondok makarorong la jona lu inam marua para lami tunde mirinding pala kiallo sekebongi di kode nau pak na yatena toma tongkonan lantenin tontong sangina misa pena lan kapatonganan mati kalemi ambe pon terus ruga lante waktu totemo kikilalai opon tunya toma parentaki lante tondok khusus lante daerah iya te opon maranukan opon na kamu tu tontong lan tiromasi lan katuanna mi paki lan katuanna paling kaya tiana kaparentan anak tontong lumingkah ya te kaparentan anak polalan ni neto tondokki tontong rapa kini tontong leluasa pudi pakalabi kami sampai nombai kami losar kapuan lantai waktu mendapi lako tulah dia laksanakan ni ia tiana pemilihan kepala daerah nama randukan opuang kumua kamu kalena opuang tumadilan papayan ni kamu kalena opuang tumadilan tunjukkan ni minda mo tumi kaelo tulabendan lam papayo payo tetondaki
Andalante atula kit patulako madin terlaksana melo ya na pemilihan ya te naminda matu terpilih masambayangkan kumua kamu tu tontolan pakai si solat wasami napa palingkai ya tu na kaparentan si turu kamatakuran lu mati kalemi ambe motor seruga kisorong mati kalemi ya tu si taru na te kapenombangki na kamu tu tontolan tundikan kamu lampas sakekan ni dan apa nala ilende kapenombantu kipogokan atu totemo ya mamadil laki nen timbay ya tu berkat rohani tu si tetena ya tu na pak kurre sumangasan dari pogokan lante inan nete para tundui mitemintu atau mi lante keluarga lante pak rapuan lalu layatu nabi tina tontomi pasakelan kaloboranna ya tu yona sementara lingkan masa kamenguran tontolan dituntun lang kalingkan kamenguran ditonton benni kapatolan kapatunganan lan terjuangan tunda ka itu na pengkarangan lami bungkaran lalan mi pasadian ni mi paduluanan ni di koden nau pa nalante atu laki patulako pada nampak ya tu na pengkarangan tu sipatu lan nakarang lan agan katuan ya tu sementara lalu pengkarangan lami tundu semi pasake solanasang ya moto pasake kan lante kapenombangki mi tarima kan ni belal na mintu atas kama sambayo na taada lasana puangki po Yesu juru selama aki amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tadeus. Sebagai tanda kesiapan kita mengangkat pujian dari kidung pujian nomor 279, Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan surapi hamba. Kepada hamba Tuhan dipersilakan. Rindu menikmati sabdamu. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kami muliakan, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kesempatan ini Tuhan, kami siap untuk membuka bahagian firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Karena itu, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak menikmati setiap kebenaran-Mu yang dapat menjadi jaminan kehidupan kami untuk hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam sepanjang ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Tentunya kita dapat merindukan kebenaran firman Tuhan tu si tetena yatunya kasih rampunanta lante tete yate ya moto laku basah yatu nakadana pumatua tu lata renungkan lante tete yate ya Mazmur nomor 107. Mazmur nomor 107 ayat 1 sampai ayat 32. Tapi ya tiyo laku bahasa tak kulam bahasa nasang.
Yaitu laku bahasa ayat 1 sampai 3 dan ayat 30. Berlaku bahasa ini. Bersyukurlah kepada Tuhan si setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ayat 31 dan ayat 32. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Ya mata tiana kanan puma tua tulata renungkan lante waktu tademo. Na ya tiana pokok tulata renungkan ya mau tunakua alasan penting mengucap syukur kepada Tuhan. Alasan penting mengucap syukur kepada Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita yang kadang-kala tentunya membuat kita sedih, menangis, tertawa, kecewa, bingung, bahkan berduka cita. Di dalam semuanya, atau di dalam semua kejadian atas peristiwa itu yang kita alami, seharusnya menyadari bahwa alangkah merangkai semua keadaan itu menjadi sebuah pelangi yang indah, sehingga kita dapat bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Tentunya keluarga lantainan ya teh, batu semua rumpun keluarga, para puan sama menyadari hal seperti itu, sehingga pada siang hari ini kita boleh dikumpulkan bersama-sama, dipertemukan bersama-sama dengan satu tujuan, untuk menyembah kepada Tuhan dan mensyukuri apa yang telah dibuat Tuhan di tengah-tengah keluarga ini. Karena itu kita melihat alasan dari firman Tuhan yang saya sudah katakan tadi, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memimpin kita kepada tujuan hidup yang berarti. Jadi kita masalah nasa semasa tahun na pumatua. Sadarkah kita dalam kehidupan kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita yang telah berlalu, sebelum kita mengenal dan memahami kasih karunia Allah yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, kita sedang berjalan dalam tujuan yang tidak berarti. Siatai anggana de pentiro na pung matua. Yamato nalanin dete dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Tudire pokare kumua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memimpin kita kepada satu tujuan hidup yang berarti. Dalam ayat 4 sampai 7 dikatakan bahwa ada orang yang membawa, yang mengembara
di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh perjalanan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Pemazmur katakan, Pemazmur menggambarkan bahwa perjalanan hidup orang percaya seperti seorang gembala, seperti seorang pengembara yang mengembara di padang gurun. Pengembara tidak menemukan jalan ke kota tempat orang tinggal dalam ayat 4. Menjelaskan tentang segala usaha yang telah kita upayakan, tetapi hasilnya tidak ada atau nihil karena tidak diberkati oleh Tuhan. Pengembara lapar dan haus, serta jiwa mereka lesu. Tapi dalam ayat pembacaan kita menjelaskan tentang keputusasaan yang dialami oleh orang itu. Dalam kesesakannya, pengembara berseru kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka dari segala kecemasannya. Disinilah kita melihat bahwa Tuhan membawa pengembara menempuh jalan lurus sampai ke kota tempat kediaman. Jalan lurus menjelaskan tentang cara Tuhan mempersingkat waktu untuk mencapai tujuan yang ada di depan kita. Selama ini mungkin kita mengambil jalan yang berkelok-kelok, bahkan jalan yang berputar sehingga tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Tetapi oleh tuntunan dan pertolongan Tuhan, apa yang kita dambakan, apa yang kita sedang kerjakan boleh tercapai dengan baik. Dalam perjalanan dari semula pekerjaan yang dikerjakan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Sampai pada saat ini kita boleh saksikan bersama-sama bagaimana pertolongan Tuhan yang terjadi. Karena itu selayaknya lah kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan menaikkan pujian dan syukur kepada Dia yang sudah menolong kita. Tuhan memuaskan jiwa kita yang dahaga serta mengenyangkan jiwa yang lapar dengan kebaikannya sendiri. Jadi jawaban di sini kita melihat bahwa oleh pertolongan Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi jiwa yang merana. Yang kedua, kita lihat alasan kita bersyukur kepada Tuhan ialah Tuhan, karena Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Gambaran tentang kehidupan dalam dosa itu membuahkan hukuman kepada orang-orang yang menghina Allah, atau membawa hukuman bagi orang-orang yang menghina Tuhan. Tuhan menundukkan hati orang-orang yang berdosa ke dalam satu kesusahan,
yaitu di dalam penghukuman Allah sendiri. Tuhan membenci orang-orang yang sombong, sehingga ia akan mencampakkan hidup mereka ke dalam berbagai kesusahan. Maksud dari semuanya ini ialah agar mereka dapat bertobat dari hal-hal yang tidak memperkenankan Allah. Dalam Yakub pasal 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada semuanya itu. Ya, lebih besar daripada semuanya itu. Jadi itu sebabnya biasa kita dengarkan bahwa betapa besarnya kasih karunia yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Supaya dunia boleh mendapatkan kasih karunia, yaitu anugerah keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itu dia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Jadi kita sebagai umat yang percaya kepadanya, kita dapat mengingat akan tulisan dari Petrus di sini yang dapat mengingatkan bahwa dahulu kita bukan umat Allah, tetapi sekarang kita telah menjadi umat Allah. Dahulu kita bukan orang yang dikuduskan Allah, tetapi sekarang kita telah menjadi orang yang dikuduskan Allah. Dahulu kita bukan ahli waris di dalam kerajaan Allah, tetapi sekarang kita menjadi ahli waris di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita tetap memelihara akan kehidupan kita yang sudah dipersekutukan dengan Tuhan, dan dari keluarga dari tongkonan ini tidak ada sesuatu hal yang akan terjadi, tetapi di dalamnya akan tetap terjalin satu persekutuan yang memuliakan Allah itu sendiri. Tuhan memutuskan belenggu yang mengikat mereka. Benar ya? Di dalam membebaskan kita, Dia membebaskan kita dari kuasa dosa dan mengampuni kita. Tidak selamanya Ia mendendam bagi manusia. Betapa besar kasih setia Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur kepada Dia atas segala kebaikannya yang sudah dinyatakan di tengah-tengah keluarga, sudah dinyatakan di tengah-tengah kita bersama-sama. Semuanya itu kita syukuri di hadapan Tuhan. Kemudian kita melihat yang ketiga, alasan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong ketika kita dalam keadaan yang sakit. Wah, kita dilepaskan dari sakit penyakit. Kita mempersembahkan korban syukur dan menceritakan segala perbuatannya. Jadi tatkala kita dilepaskan dari penyakit itu, disembuhkan dari penyakit itu, maka kita sebagai umat yang percaya yang telah disembuhkan ini, kita datang mempersembahkan pujian dan syukur kepada Dia atas perbuatannya yang kita alami bersama-sama. Kemudian selanjutnya kita melihat alasan bersyukur kepada Tuhan
karena Tuhan menyertai kita dalam usaha pekerjaan. Dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. Tuhan sudah mengkehendaki agar kita mengandalkan Dia dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Allah yang kita muliakan mengajak semua orang yang percaya kepadanya supaya dalam kehidupan mereka, dalam tugas pekerjaan mereka, Dia yang harus diandalkan sebagai penolong yang ajaib. Tentunya keluarga merasakan seperti itu. Tentunya Pak Rapuan merasakan seperti itu. Sehingga dia dapat mengundang kita bersama-sama hadir untuk menyaksikan bagaimana pekerjaan yang sudah dilaksanakan dengan tuntunan dan pertolongan Allah yang kita muliakan. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan mengalami segala yang buruk dalam kehidupannya. Pasti akan ada badai dan gelombang dalam menghantam kehidupan mereka. Jadi lain daripada yang lain kalau kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita berseru kepadanya dalam kesesakan, maka Ia mengeluarkan kita dari segala kecemasan. Jadi Allah mengajak kita supaya kita datang kepadanya, memohon pertolongan supaya dalam menjalani kehidupan, dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, Dia akan menyertai kita. Dia akan memberkati semuanya itu, supaya semuanya itu dapat kita lalui dengan baik. Kita lalui dengan penuh sukacita karena penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai umat yang percaya ini, Allah mengkehendaki agar di dalam perjalanan kehidupan kita tidak untuk mengandalkan Dia sebagai penolong yang sejati. Dikatakan bahwa kita harus bersyukur atas semua perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Kita bersyukur atas semua perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Bukan hanya kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan dalam melaksanakan satu tugas pekerjaan yang kita kerjakan atau dalam usaha pembangunan yang sedang kita gumuli pada waktu yang lalu. Bukan hanya itu yang kita patut syukuri di hadapan Tuhan, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang telah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita menjadi umat-Nya, sehingga kita menjadi umat yang dikuduskan, sehingga kita menjadi umat yang menjadi ahli waris di dalam kerajaan-Nya melalui karya-Nya sendiri, melalui karya Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia mengerjakan pekerjaan penyelamatan bagi umat manusia. Jadi saya kira sangat jelas bahwa kita bersyukur atas semua perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Saya kira demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada kita, yang dapat menjadi landasan persekutuan kita pada siang hari ini, atau landasan pengucapan syukur yang kita laksanakan pada siang hari ini. Kiranya kita dapat diberkati. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua, menjadi berkat dan menjadi pedoman dalam menjalani hidup kita mengiring Yesus. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan.
dan tangguh persembahan akan dijalankan oleh Majelis Gereja Kibaik Jemaat Panglion. Aku lihat bintang gemerlapan dan bunyi burung riuhku dengar. Ya Tuhanku yang besar, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, aku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam peneduh, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena tetap pula yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku abad. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Doa persembahan kami berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Agustina Bentang. Kita berdoa. Makro sumanga kan ni lumati ola mala abi ini pakala abi umpudi komi belan na pa kamasa se kaboro omi. Mangkama na salu-salu tau mi temi sukaran aluk mi pantan la poga udukai batu la unna kui temi kamasokanan milan allo katuan ki dio na pa tundu. Manga kinun nala bahagian makan ni. Andaikan
adekan puan tong sabara lan mintu katuangki foto bandangi di limangki kadang alumi kisani puang umpoga kameloan si turu